Pawon Media. Di dalam kitab Tangkihul Qaul Syarah Lubabul Hadis karya Syekh Nawawi Al-Bantani, dalam bab pertama ada sebuah hadis yang bagus sekali. Ada sebuah hadis Rasulullah yang mempunyai fadilah untuk motivasi kita dalam bermajelis ilmu. Dalam menghadiri majelis ilmu kita harus bersemangat karena fadilah-fadilahnya, karena keutamaan-keutamaannya, dan karena pahala-pahalanya Allah telah menetapkan kepada kita. Sesuai dengan hadis bab pertama ini, saya sedikit menyampaikan untuk mengingatkan kita agar lebih semangat kembali. Yaitu dalam hadis Ya'i bin Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamasu qalaman wala taktubu harfan khairul laka min itki alfi raqabah. Di sini Rasulullah SAW berpesan kepada sahabatnya, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud. Di mana kalau kita tilik sejarah sedikit dari sahabat yang satu ini, sahabat yang satu ini mempunyai banyak sekali keutamaan, banyak sekali kemuliaan. Walaupun mohon maaf dari anggota tubuhnya majdu'an atau ada sedikit kecacatan, tapi dalam Islam semuanya itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada cerita tentang sahabat yang satu ini yang akan kita bahas di dalamnya. Abdullah bin Mas'ud itu dalam riwayat betisnya besar sebelah. Jadi betis yang sebelah kanan besar, yang sebelah kiri kecil. Dan pernah suatu ketika Abdullah bin Mas'ud ini menaiki pohon untuk mengambil kayu siwak. Saat itu angin berhembus kencang dan sahabat-sahabat di bawahnya melihat telapak kakinya itu tersingkap oleh angin, dan dari bawah melihat betis Abdullah bin Mas'ud. Lalu apa? Para sahabat ini menertawakan Abdullah bin Mas'ud. Ketika menertawakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada para sahabat yang ada di situ, lalu mengatakan, apa yang membuat kalian tertawa? Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, itu kami menertawakan betisnya Abdullah bin Mas'ud. Lalu apa kata Rasulullah? Betis Abdullah bin Mas'ud jikalau ditimbang dengan gunung Uhud, maka akan lebih berat timbangan di sisi Allah dibanding gunung Uhud. Maka semuanya itu dalam Islam, kemuliaan itu tidak dilihat dari postur tubuh, tampan, cantik, tidak, tapi dengan kemuliaan, ketakwaan dan ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Kita kembali kepada hadis ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud yang berisi, ya ibn Mas'ud, wahai anaknya Mas'ud, ya kan? Kalau di Arab itu makanya ibn, ya kan? Jadi Rasulullah berpesan, ya ibn Mas'ud, julusuka sa'atan, dudukmu sesaat, fi majlisil ilmi, di majlis ilmu, wala tamasu qalaman, engkau tidak memegang pulpen, wala taktubu harfan, dan engkau tidak menulis huruf, khairul laka min itqi alfir raqabah, itu lebih baik bagi kamu dibanding kamu memerdekakan 1000 orang budak. Itu kata Rasulullah, ya kan? Kata Rasulullah, begitu indah fadilah majelis ilmu ini. Kata Rasulullah, duduknya sebentar di majelis ilmu, kita nggak bawa pulpen, kita nggak bawa buku, ya. Kita hanya duduk sebentar, mungkin sesaat itu 1 jam, 2 jam, 3 jam, ya kan? Sebentar, nggak bawa buku, nggak bawa pulpen. Kalau bahasa itu hanya mendengarkan saja di majelis ilmu, ya kan? Itu lebih baik kata Rasulullah daripada memerdekakan 1000 orang budak. Jadi jangan salah fadilah ini, ya kan? Zaman Rasulullah ketika masih banyak perbudakan, itu pahala orang-orang yang memerdekakan 1 orang budak, kata Rasulullah, jawarehnya atau anggota tubuhnya haram alaihinnar,
haram tersentuh oleh api neraka. Bagaimana dengan 1000, ya kan, yang kita dapatkan dengan mudah dengan cara hadir di majelis ilmu, ya kan. Maka dari itu saya mengingatkan kepada diri saya dan kepada antum untuk senantiasa semangat dalam mencari ridha Allah di majelis ilmu. Jangan ada kata-kata malas di majelis ilmu. Datang hadir, ya, karena banyak sekali keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Karena banyak sekali bisyarah Rasulullah yang nantinya kita dapatkan di dalamnya. Maka dari itu jangan sekali-kali kita merasa bosan atau lemah dalam bermajelis ilmu. Semangatlah kita untuk senantiasa mengharap ridha Allah.